Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Caleb Yusamisa. Saya akan menjelaskan tugas saya mengenai konsep perancangan rumah sakit tipe B. Langsung saja ke materi. Yang pertama, konsep perancangan zone plan. Zone plan dibagi menjadi dua, yaitu zone plan horizontal dan zone plan vertikal. Yang pertama pada gambar berikut, zone plan horizontal pada site yaitu pada lantai pertama. Untuk keterangannya, untuk keterangan zonanya, yang warna merah adalah zona privat, yang warna hijau adalah semi public, dan warna putih adalah public. Pada site sudah tertera nomornya dan penjelasannya sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah UGD, yang nomor 2 ruang administrasi, nomor 3 ruang rehabilitasi medik, yang keempat instalasi rawat inap, yang kelima ruang radiologi, farmasi, dan laboratorium, yang keenam ruang operasi rehabilitasi medik dan ICU, yang keenam ruang operasi, ruang kebidanan, dan ICU, yang ketujuh ruang pemulasaran jenazah, yang ke-8 dapur umum dan laundry, yang ke-9 lapangan upacara staf, ke-10 ruang terbuka hijau atau taman, yang ke-11 parkir umum, 12 air mancur, yang ke-13 ruang mekanikal elektrikal. Pada zone plan horizontal sudah ada potongannya, yaitu saya membuat dua potongan, yaitu potongan A dan potongan B. Berikut untuk penjelasan potongannya. Pada zona vertikal, potongan AA pada lantai 1 terdapat IGD, administrasi rehabilitasi medik. Lantai 2 ruang kepala IGD, instalasi rawat jalan, dan instalasi rehabilitasi medik. Pada lantai 3 terdapat ruang sekretariat. Untuk keterangan zonanya, yang warna merah adalah zona privat, warna hijau semi public, dan warna putih public. Kemudian pada potongan BB, pada lantai pertama itu terdapat ruang jenazah, ruang kebidanan, radiologi, laboratorium, rawat inap kelas 3. Lantai 2 ruang bedah, ruang farmasi, ruang rawat inap kelas 3. Dan lantai 3 ICU, ruang rawat inap kelas 3. Yang keempat ruang rawat inap kelas 2. Yang lantai 5 ruang rawat inap kelas 3. Lantai 6 rawat inap tipe VIP, dan lantai 7 aula. Kemudian yang berikut konsep sirkulasi. Konsep sirkulasi pada area bangunan dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama sirkulasi ambulans. Sirkulasi ambulans yaitu anak panah warna hijau, dan yang berikut sirkulasi pengunjung dengan anak panah warna merah, dan yang ketiga sirkulasi servis dengan anak panah warna hitam. Sirkulasi ambulans khusus untuk ambulans agar lancar saat membawa pasien. Yang kedua sirkulasi pengunjung. Alur sirkulasi yang digunakan para pengunjung rumah sakit, alurnya berakhir pada ruang parkir dan jalan keluar rumah sakit. Yang ketiga sirkulasi bagi kebutuhan servis rumah sakit, seperti stok barang medis, non medis, dan entrance sarana rumah sakit, dan lain-lain. Yang berikut konsep tata ruang luar. Konsep ruang luar dibagi menjadi dua, yaitu ruang luar aktif dan ruang luar pasif. Untuk ruang luar aktif berada pada bagian belakang. Yang pertama lapangan upacara. Yang kedua konsep tempat parkir. Perletakan parkir di atas tapak dengan jumlah terbatas dimaksud untuk memberi kemudahan bagi pengunjung yang ingin parkir hanya sebentar. Kalau untuk parkir utama terletak di basement agar tapak keseluruhan bangunan tidak terganggu oleh lahan parkir yang mendominasi tapak. Yang berikut konsep ruang luar pasif. Konsep ruang luar pasif yaitu taman,
Pada taman diterapkan konsep healing garden, sehingga tapak juga dapat berfungsi sebagai sarana terapi yang menyembuhkan. Untuk lebar jalan pada lalu lintas taman, lebar minimumnya adalah 2 meter. Yang kedua, healing roof garden. Konsep healing roof garden selain berfungsi sebagai taman juga dapat digunakan untuk mengurangi efek radiasi panas. Untuk materialnya sendiri, yang lapisan pertama adalah lapisan beton, kedua membran, yang ketiga insulasi atau waterproofing, yang keempat drainase, lubang udara penampungan air, yang berikut media tanam seperti media tanam, dan di atasnya ditanami vegetasi. Berikut konsep struktur dan konstruksi. Konsep jenis struktur yaitu yang pertama struktur fondasi. Struktur fondasi yang digunakan adalah rigid frame dan struktur tiang pancang. Kemudian konsep material struktur, yang pertama menggunakan beton, yang kedua menggunakan baja yang merupakan konstruksi berat, mudah dibongkar pasang dan sesuai untuk atap pelana dan limas. Berikut konsep utilitas. Di bawah ini adalah jenis limbah yang dapat ditangani. Ini adalah gambar kegiatan dan produksi limbah, bisa dilihat. Kemudian konsep perancangan utilitas. Utilitas pada rumah sakit menggunakan insenerator. Pada gambar skema pengelolaan limbah dengan insenerator. Proses ini dapat melakukan penghancuran sampah kering dengan tungku pembakaran, kemudian dikelola dan sekaligus dihancurkan hampir seluruh limbah medis non medis secara maksimal. Kemudian konsep utilitas pertama, yang berikut sistem jaringan air bersih, distribusi air bersih. Sistem jaringan air bersih pada rumah sakit ini menggunakan sistem downfeed. Sistem ini mendistribusi dengan memompa air bersih ke tendon yang ditaruh pada bagian atas bangunan dan disimpan lalu didistribusikan dengan pemanfaatan gravitasi. Kemudian sistem distribusi air kotor. Sistem distribusi air kotor pada rumah sakit ini menggunakan swag sistem dengan pipa ganda. Pada sistem ini menggunakan sistem pipa ganda untuk memisahkan saluran pembuangan sisa limbah medis dan saluran untuk pembuangan tinja. Gambar bisa dilihat, gambar skema distribusi air kotor. Kemudian konsep sistem keamanan terhadap kebakaran. Yang pertama, tangga darurat dilengkapi blower dan dilengkapi pintu yang memiliki indeks tahan api kurang lebih 2 jam dengan minimum 0,9 meter, koridor dengan lebar minimum 1,8 meter dan 2,5. Kemudian pada perencanaan rumah sakit ini juga menggunakan sistem pencegahan kebakaran. Sistem pencegahan untuk fungsi utama yaitu fire alarm, sprinkler, fire extinguisher, hydrant. Suplai air pada hydrant berasal dari reservoir bawah bertekanan tinggi, sedang air pilar hydrant di luar bangunan disambung dengan jaringan pengairan dan water treatment plant. Kemudian sistem
pengkondisian udara. Sistem pengkondisian udara itu menggunakan sistem AC yang terpusat. Skema kerja AC terpusat sebagai berikut. Gambar di samping adalah skema AC sentral. Kemudian block plan. Untuk block plan-nya sendiri sudah ada nomor-nomornya dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang nomor 1 ruang IGD, yang nomor 2 ruang administrasi, nomor 3 ruang rehabilitasi medik, nomor 4 instalasi rawat inap, 5 ruang radiologi, farmasi dan laboratorium, yang 6 ruang operasi, ruang kebidanan dan ICU, yang 7 ruang pemulasaran jenazah, 8 dapur umum dan laundry, 9 lapangan upacara staf, 10 ruang terbuka hijau atau taman, 11 parkir umum, 12 air mancur, 13 jalur masuk keluar utama, 14 jalur masuk keluar ruang IGD, yang ke-15 jalur masuk keluar servis. Yang berikut ini adalah perspektif pada block plan. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan selamat siang.